Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sehat RSUD Kota Bogor. Kembali lagi bersama saya Dr. Nabila Iya 2 yang di sini akan memoderatori podcast kesehatan RSUD Kota Bogor hari ini. Nah, biasanya nih sahabat sehat RSUD Kota Bogor, kulit identik dengan kecantikan, penampilannya nggak sih? Padahal ternyata kulit itu adalah organ terbesar loh yang ada di tubuh kita. Banyak sekali fungsinya, mulai dari melindungi tubuh kita dari infeksi, kemudian dia juga bisa mengatur suhu tubuh sampai ke menjadi indikator kesehatan seseorang. Nah, seiring bertambahnya usia, ternyata banyak loh perubahan-perubahan yang terjadi dengan kulit kita. Apa aja sih? Nah, ini kita langsung aja sama ahlinya. Selamat siang, dokter. Selamat siang Dokter Nabila. Iya nih ada Dokter Marsita. Sobat RSUD. Iya, Dokter Marsita spesialis kulit kelamin hari ini bakal menemani kita ya dok ya. Makasih banget loh dok menyempatkan waktunya. Nih dok, jadi kita di sini dapat topik nih dok. Oke. Topiknya menarik, gak kalah menarik sama yang kita sebelumnya dok. Semoga pada tertarik ya. Iya, mudah-mudahan pasti tertarik karena ini tidak hanya dialami orang yang sudah bertambah usia loh. Padahal yang usia muda juga sudah ada yang mengalami penuaan. Nah, mari kita bahas ya. Sebenarnya dok, secara alami apa sih dok yang terjadi pada kulit kita seiring bertambahnya usia? Oke, aku nyapa dulu ya Sobat Iya, RSUD. silakan dokter. Ya, walaupun sudah tua tetap kita harus merawat kulit kita. Ya, jadi Betul. gini dok, dengan bertambahnya usia memang akan terjadi banyak perubahan. Nah, apalagi di kulit ya. Jadi Iya. yang jelas kulit kita akan menjadi lebih kering, lebih sensitif karena hidrasinya juga semakin berkurang, Oke. kemudian lemaknya juga semakin berkurang. Kadang kita bisa lihat yang wajahnya sudah semakin menurun, nah itu karena lemak di bawah kulit mulai berkurang. Kemudian kulit menjadi kering seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian selain kulit kering, kemudian kulit lemak di bawah kulit juga mulai berkurang. Imun di kulit itu juga mulai menurun, seperti itu. Jadi sebelum sampai kita ke penuaan, memang dari muda pun kita sebaiknya sudah mulai menjaga supaya nanti di usia kita tua tetap kulit itu akan tetap terjaga. Oh, jadi ngaruh ya dok ya dengan apa yang terjadi di sekarang nih, misal usia Nabila gitu ya sampai ketuanya nanti tuh udah berpengaruh dari sekarang ya. Betul sekali dok. Pantesan kayak pasien tuh sering dok kayak, dok kenapa ya kalau digaruk gini tuh sampai ada Iya. putih-putih? Karena itu Kulit kering keriput. sekali. Iya kering ya dok ya. Terus kadang tuh mudah iritasi ya dok Iya. ya. Nah selain karena tadi lemaknya sudah berkurang dan lain-lain, ada faktor lain nggak sih dok yang bikin kayak luka susah sembuh? Kan kadang curiganya apa jangan-jangan dari gula, ternyata gulanya normal, ternyata dari penuaan kulitnya. Gimana tuh dokter? Oke, jadi memang dari dalam itu juga berpengaruh, cuman ternyata dok dari luar itu juga berpengaruh, dari makanan itu juga berpengaruh. Jadi pada usia lansia itu memang sebaiknya kalau kita insya Allah sehat, asupan cairan itu juga butuh banget. Seperti itu, jadi kita butuh asupan cairan setidaknya sehari itu 2 liter. Karena yaitu tadi dengan bertambahnya usia kulit kita akan menjadi lebih kering. Kering ya dok ya. Terus jangan lupa pelembab itu wajib sekali hukumnya. Betul. Gitu. Jadi jangan aku udah tua kok ngapain sih pakai pelembab. Iya sering kayak gitu ya. Males bener-bener. biasanya malas. Cuman itu untuk menambah kelembaban kulit kita karena ya karena kolagen kita juga semakin berkurang, kemudian cairan di tubuh yang mensuplai kulit juga semakin berkurang. Makanya memang kita butuh pelembab dari luar. Terus dari makanan pun juga berpengaruh dok. Kita juga banyakinlah buah-buah, sayur-sayur, kemudian seperti protein itu juga wajib karena kolagen kita kan semakin bertambah usia semakin berkurang ya dok ya. Jadi elastis kulit pun juga semakin berkurang seperti itu. Jadi tidak hanya dari dalam, cuman makanan itu juga berpengaruh. Terus kemudian dari paparan sinar matahari itu juga berpengaruh dok. Jadi jangan cuma memakai pelembab aja, tapi kita juga wajib hukumnya pakai sunscreen. Wajib loh hukumnya, dosa Wajib, ya. Dosa yang Ya. dirasakan pas udah tua nanti ya dok ya. Jadi mulai muda pun sebaiknya kita segera memakai sunscreen. Pilihlah yang ada itunya broad spectrum seperti itu. Yang SPF-nya minimal 30. Walaupun kita hanya di dalam rumah, tetap aja dok. Oh penting ya dok ya? Yes, paparan matahari itu tetap bisa masuk dari jendela, kemudian
apalagi kalau ibu-ibu yang senang masak Mm-mm. itu ternyata asap kompornya juga menyebabkan penuaan dini. Wah. Seperti itu. Jadi pemakaian sunscreen pun harus kita ulang per 2-3 jam. 2-3 Yes, jam. walaupun ya. hanya kita di rumah. Wah, menarik banget nih Itu, sahabat Sehat RSUD Kota Bogor. Teman-teman yang baru bergabung ya, di sini saya dan Dr. Marsita lagi membahas tentang penuaan pada kulit nih. Nah, jadi ternyata kita harus menjaga dari sekarang, tadi kata dokter ya, hidrasi ya dok ya. Betul. Siapa nih yang masih males minum gitu? Nah, gitu. Gitu. Males minum, males pakai pelembab dan sunscreen ya dok ya. Ya. Ternyata sepenting itu sunscreen ya dok Penting ya. banget. Dan Oke, itu oke. memang benar-benar sunscreen itu mencegah penuaan yang cepat. Nah, jadi memang dari awal, dari bayi pun dok 3 bulan ke atas itu Oke. sudah boleh menggunakan. Oh oke, Nah, tapi jadi memang beda-beda dok produknya Iya, kalau bayi. ya, Oh, oke. kita cari untuk yang aman untuk anak-anak, untuk bayi. Oh, dari bayi loh, Ya, teman-teman harus kita ya. bayi dulu dibedakin ya. Kalau Enggak zamannya ya pakai bedak ya. Iya lucu banget ya. Oke, nih teman ada yang komen nih, wah temanya menarik dok katanya dok. Mari kita lanjutkan Pantengin ya. terus ya, pantengin terus ya. Oke dok, kalau penuaan kan itu memang identik dengan usia. Ya. Nah, ada faktor apa aja sih dok selain usia yang bisa menyebabkan penuaan kulit? Karena pernah dok ke apotik nih, dicek dulu yuk bu usia kulitnya katanya. Pas dicek usia 30, padahal usia waktu itu masih 20-an. Oh. Nah, jadi apa sih dok faktor apa saja yang menyebabkan penuaan pada kulit? Ya. Banyak sih sebenarnya, Banyak ya? cuman yang jelas intinya yaitu tadi dari pola hidup kita Oke. itu juga ngaruh banget. Kemudian dari lingkungan sekitar kayak asap rokok itu juga berpengaruh. Ayo lo siapa Ya. nih? Itu pengaruh banget. Ngaruh banget ya dok ya? Terus kemudian makanan yang gulanya tinggi itu juga ngaruh sekali. Karena dengan gula yang tinggi, apalagi kalau kita ada genetik penyakit gula nih dok, itu kulit itu akan lebih mudah teriritasi juga. Apalagi kalau sudah positif gula nih, kulit kering itu berpengaruh banget di pasien dengan riwayat gula seperti itu. Jadi memang ya boleh sih manis-manis, cuman kalau bisa jangan berlebih karena semua yang berlebih kan ya nggak baik ya dok. Benar. Jadi dari lingkungan sekitar, kemudian dari yang kita konsumsi itu berpengaruh sekali. Oke, berarti dok bukan hanya usia ya, banyak sekali faktornya. Benar. Pantesan no wonder kadang ngelihat orang tuh usianya masih muda tapi kok kelihatan lebih tua, itu juga ngaruh ya dok ya sebenarnya ya. Apalagi sekarang juga banyak ya dok ya kaum muda yang sudah mulai mencoba-coba untuk merokok seperti itu. Iya, Ya walaupun benar, mungkin benar. katanya rokok itu menenangkan ya, cuman ternyata untuk kulit itu sangat berefek sekali. Itu dari kulit doang loh, belum dilihat dari sisi yang lainnya ya dok ya. Tuh teman-teman, makanya banyak gak sih dok ngelihat ini agak keluar topik sedikit. Iya. Ngelihat anak SMP, SMA mukanya lebih tua mungkin kan? Iya, Ya, dok ya. betul. Oh itu ngaruh banget loh ternyata loh sobat sehat ya. Jadi diinget-inget terus ya siapa nih kira-kira yang merokok. Kalau pengen terlihat lebih muda dikurangin ya dok ya. Oke, ada nggak dok cara untuk kita mencegah penuaan-penuaan tersebut dok? Nah ada nggak kira-kira nih dok? Berdoa. Berdoa kepada Ya, Tuhan ya. ya ampun. Ya, jadi yang jelas kalau untuk mencegah insya Allah sih masih ada ya dok ya. Oke, dari awal kita memang harus menjaga kulit kita. Kita juga pilih sabun pun yang lembut-lembut, yang seperti itu. Jangan yang, apalagi untuk kulit sensitif ya, kulit lansia, usahakan yang bebas alkohol. Kemudian yang nggak usah pakai wangi-wangi, seperti itu. Nah dari dasar itu, kemudian mandi pun usahakan jangan pakai air panas. Iya enak lagi dok pakai air panas. Ya, itu hanya sementara dok. Tapi iya, nanti benar. efeknya ke depan itu yang akan merugikan. Tuh dengerin tuh guys. Tiap hari kita pakai air panas, kemudian dipakein sabun yang mungkin berwangi-wangi, kemudian mungkin ada segala wangi 7 rupa ada ya, benar-benar. yang ada kulit kita akan makin kering. Nah padahal kan kita tuh memelihara kulit itu kayak apa ya, kayak nabung ya dok ya, untuk masa depan. Masa depan benar. Jadi memang benar-benar ya dari pola mandi pun kita juga harus memperhatikan. Kemudian itu tadi pelembab itu wajib banget, karena dari awal kita sudah pakai pelembab, insya Allah nanti kedepannya pun kulit kita akan lebih terawat. Gatal pun pasti akan lebih minimal. Dok, emang pelembab itu cuma buat perempuan dok? Oh tidak. Nah itu dia stigma yang sering beredar dok dan ya. biasanya bapak-bapak enggak dok, itu kayak buat cewek. Enggak, jangan salah ya. Jadi Iya, benar-benar. kaum pria, kaum wanita itu semua Sama. wajib pakai pelembab dan sunscreen.
Itu mitos dulu yang itu mah cewek, enggak, sekarang enggak, karena lingkungan sekarang sudah berbeda ya dok sama yang dulu ya. Jadi polusi sudah makin iya banyak. juga ya polusi sekarang. Kemudian makanan kan beragam ya, makanan Benar-benar. sekarang udah beragam. Macam-macam banget itu ya. Dan sedikit banyak dia berpengaruh ke kulit juga. Makanya memang sedini mungkin kita bisa merawat kulit kita, yaitu dari gaya hidup kita tadi. Seperti itu. Gaya hidup ya. Sebenarnya hal-hal kecil aja sih kalau dengar dari cerita materi dari Dokter Marsita tadi ya, minum yang cukup ya, terus juga pakai pelembab gitu, pakai sunscreen, hindari asap-asap. Bahkan kalau kita di rumah tadi ya teman-teman yang baru bergabung, kalau ibu-ibu suka masak nih di rumah pakai sunscreen, kata Dokter Marsita asapnya itu bisa bikin aging loh, penuaan loh, ternyata gitu ya. Dok sambil ini aja deh, sambil bacain pertanyaannya. Ada dari Bunda Laili. Ya, Bunda, dok saya ada flek hitam di wajah dan ibu saya juga ada. Apakah flek hitam itu termasuk gen? Nih pas juga mau nanya nih dok tentang flek hitam. Kan kalau pada penuaan itu kan biasanya ada timbul hitam-hitam. Batas mana sih dok hitam-hitam yang normal dan yang tidak normal? Dan mungkin bisa ditambah juga dok, apakah itu bersifat genetik? Oke, siap. Oke, jadi kita bahas dulu untuk yang tanda penuaan dulu ya dok ya. Memang dengan bertambahnya usia memang akan ada muncul tanda-tanda di tubuh kita. Yang mungkin sering kita lihat itu ada bercak-bercak yang menonjol tuh dok. Biasanya pada usia tua itu yang namanya adalah keratosis seboroid. Itu memang masih jinak karena penuaan usia, kemudian dari paparan sinar matahari, kemudian dari genetik juga. Nah itu masih aman, cuman memang mengganggu secara estetik ya dok ya. Itu kenapa sih kok? Nggak pede ya, seperti itu. Cuman untuk keganasan nggak sampai ke sana. Kemudian yang tanda selanjutnya mungkin dokter pernah lihat yang ada titik-titik merah tuh dok. Jadi kayak namanya istilahnya adalah ceri angioma. Jadi kayak pembuluh darah seperti itu. Itu pun ada keterlibatan genetik juga dan karena usia. Kalau misalnya dia nggak mengganggu ya sudah, tidak diapa-apakan juga nggak masalah. Terus mungkin yang pernah dokter lihat ada buletan hitam coklat di sini misalnya. Nah itu namanya adalah lentigo solaris. Itu juga pada lansia dan itu juga disebabkan karena paparan matahari. Gitu. Nah kalau untuk pertanyaan yang tadi masalah flek, jadi flek itu atau melasma, nama itunya ya, nama istilah kedokterannya. Itu memang yang jelas dia ada keterlibatan genetik. Jadi pasti ada keluarga sedarah seseorang itu yang dulunya seperti itu, mungkin dari kakeknya, neneknya, atau orang tuanya. Selain dari genetik, dia juga ada dari paparan sinar matahari. Lagi-lagi paparan sinar matahari ya dok ya. Kemudian dari alat kontrasepsi itu juga ngaruh. Hormonal. Ya betul. Kemudian dari, mohon maaf nih dok, sekarang kan banyak krim-krim yang beredar itu juga bisa menyebabkan flek kita akan menjadi. Kandungan apanya tuh dok biasanya dok? Biasanya gini dok, sebenarnya memang si obat untuk melasma itu ada hidroquinon, steroid dan retinoin ya, retinol. Cuman memang itu nggak boleh dipakai terus-terusan. Nah biasanya pasien itu puas dengan hasilnya, bagus nih, terus dipakai gitu ya. Di saat mereka lagi nggak sempat beli atau nggak sempat mengulang, mulailah efek samping itu keluar. Jadi yang hitam semakin menjadi hitam. Makanya memang untuk pengobatan melasma benar gold standarnya adalah itu, cuman memang harus ditempering. Makanya harus dipantau ya dok, sama dokter. Jadi nggak sekedar wah ini bagus nih tak terusin aja deh sampai nanti. Banyak tuh kayak gitu dok. Yang ada efek sampingnya yang akan muncul dan itu akan lebih sulit lagi ya dok ya. Susah banget untuk ngilangnya. Padahal orang-orang pengennya instan dok, ini dong biar hilang. Iya susah ya karena sudah ketempelan itu dan tidak ada taperingnya. Seperti itu, jadi memang harus ditempering. Obatnya udah dipakai kan, mau pakai apa lagi gitu ya dok ya? Benar. Jadi memang dasarnya adalah sunscreen ya. Tadi tabir surya. Wow. Sunscreen minimal 30 SPF, diulang setiap 2-3 jam ya dok ya? Oke, akan aku ingat terus deh dok. Harus ya, mumpung masih muda. Iya, mumpung masih muda. Nah berarti dok dari cerita dokter nih dari awal sampai sekarang, berarti semua hal yang muncul saat penuaan yang tadi kita bahas itu bisa dicegah banget dari sekarang ya dok ya? Bisa. Setidaknya meminimalisir ya. Walaupun dia akan keluar tapi nggak akan seheboh yang nggak dirawat. Karena tetap beda. Selama ini yang saya temuin emang orang-orang yang dirawat sama yang
cuek aja tetap beda. Beda ya dok ya. Beda banget. Walaupun ya ada yang namanya Tetap penuaan sih, kan akan pasti. tidak bisa kita hindari Ya. ya dok ya. Tapi gimana keluarnya, apakah parah, apakah biasa saja gitu ya dok ya. Balik lagi nih teman-teman yang baru bergabung ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan sedari dini untuk kita mempersiapkan diri nih di masa tua nanti. Satu, hidrasi ya dok ya. Nah kemudian yang kedua pelembab sama sunscreen ya dok ya. Sama makan makanan yang sehat bergizi. Oke, kita lanjut lagi ya dok ya. Kalau misalkan udah udah penuaan nih dok, udah tua. Tadi kan kata dokter dirawat ya, pelembabnya, sabunnya dipilih, jangan yang terlalu banyak antiseptik gitu. Terus airnya juga jangan air hangat atau air panas ya dok ya. Nah ada nggak dok cara yang simple nih kira-kira yang bisa dilakukan sama orang tua? Mungkin ada bapak ibu yang sekarang nonton nih dok yang mandiri gitu, yang bisa dilakukan hal-hal sederhananya dok. Oke. Yang jelas kalau untuk usia-usia lansia memang mandi maksimal sehari 2 kali ya dok, jangan lebih. Karena terlalu sering kita mandi pun, apalagi biasanya orang tua kan, digosok aja nih biar bersih nih. Yang ada malah akan merusak kulit dan kulit kita akan menjadi lebih kering. Sebab itu jadi mandi sewajarnya aja 5-10 menit dengan menggunakan itu, misalnya nggak kuat air dingin, bolehlah suam-suam kuku tapi banyakin air dingin. Terus memang pilih sabun yang lembut-lembut tadi ya dok ya. Kemudian setelah mandi segeralah, setelah mandi kurang lebih 3 menit lah, maksimal 5 menit langsung pakai pelembab. Oh setelah mandi ya. Jadi jangan ntar dulu nggak. Jadi habis mandi kemudian andukan langsunglah pakai pelembab. Nah pelembab itu nanti pun bisa diulang dok. Misalnya kita nih yang sholat nih berarti setelah wudhu. Jadi setelah wudhu segera setelah kena air segeralah oles pelembab. Itu waktu terbaiknya ya dok ya buat pasang. Terus setelah mengoleskan pelembab, misalnya kita di rumah ya tetap yang aku tekankan tadi untuk pemakaian sunscreen. Terus misalnya ada gatal-gatal nih pada usia lansia, coba sambil diobservasi dulu. Jadi misalnya gatal sehari 2 hari, misalnya masih dikompres-kompres pakai air dingin, kemudian pakai pelembab, masih alhamdulillah kok sudah hilang, ya sudah, memang karena kulitnya kering itu tadi ya dok. Cuman kalau sudah beberapa hari sudah dikasih oles-oles air dingin, kemudian pelembab, kok nggak sembuh-sembuh nih, ya sebaiknya segera periksa ke dokter supaya tahu ini sebenarnya apa sih, ataukah hanya karena kulit yang kering atau ternyata ada masalah lain. Karena kan kita nggak tahu nih, beberapa juga pasien kok gatal terus, ternyata setelah dicek gulanya meningkat. Seperti itu. Ini menjawab juga nih pertanyaan kakak AA tadi dok, pas banget sama yang dokter jawab tadi. Dia nanya nih kakak AA, bertanya dok, kulit kering pada lansia penanganannya seperti apa? Karena waktu mudanya tidak terawat. Tadi sudah jelaskan ya sama dokter Mas. Sebenarnya habit ya dok ya, balik lagi ke habit. Jadi kita merubah habit. Sebenarnya hal-hal kecil dan sederhana ya dok ya. Cuman biasanya kita abaikan. Betul, benar. Jadi sekarang nih sahabat Sehat RSUD Kota Bogor, taruh pelembab di kamar mandi, taruh pelembab di kamar, di tas, sunscreen ya dok ya. Yang lengkap ya. Benar, harus lengkap dan jangan lupa minum air putih yang cukup 2 liter ya dok minimal ya dalam 1 hari ya. Langsung karena terjawab tabungan ya, karena nanti benar. kita mupuknya sekarang, insya Allah nanti kedepannya kulit kita walaupun di lansia akan tetap terawat. Jadi gitu. Sebenarnya simpel tapi kenapa sering diabaikan ya karena dok ya? pada malas sih dok. Iya. Antara malas atau belum tahu kali ya dok ya. Iya, benar. Beruntung sekali loh sahabat Sehat RSUD Kota Bogor nih yang udah pada nonton jadi pada tahu ya. Mulai sekarang ya, jadi harus dirawat. Benar. Dok, ada juga nih stigma yang beredar nih. Kalau makin mahal produk yang kita beli, misalkan pelembab atau sabun atau apa, itu akan semakin bagus. Apakah itu benar dok? Misalkan buat orang tua nih dok, kadang kan kayak buat orang tua udah kasih yang mahal, yang bagus-bagus gitu kan. Belum tentu juga dok. Belum tentu ya dok ya. Kalau mahal tapi ternyata kandungannya tidak memenuhi yang kita butuhkan, ya sama aja. Jadi contohnya misalnya kayak pelembab nih, kita memang harus lihat ingredientnya juga. Cari yang ada kayak ceramide-nya seperti itu. Terus mungkin ada ininya pelembabnya kayak Vaseline, petroleum jelly yang seperti itu. Itu yang benar-benar ngunci kelembapan kulit supaya kulit tetap lembab. Makanya pun pemakaian pelembab segera setelah kena air supaya lembabnya lebih lama. Terus dok, memang untuk pemilihan sediaan pun juga berpengaruh. Jadi kalau untuk mau yang lebih lama, cari yang sediaannya krim.
Krim, oke, ingat tuh. Jadi krim, jadi misalnya siang nggak sempat ngoles, setidaknya krim itu masih tersimpan di tubuh kita. Cuman kalau yang lotion bagus juga sih, cuman kalau lotion kita harus lebih sering untuk ngolesin karena dia lebih cepat hilang ya. Gitu. Gitu. Seperti itu. Tuh nih, jadi nggak penting harganya, yang penting kandungannya. Kemudian kalau mau lebih awet yang krim ya dok ya, pilihnya ya ceramide yang krim. Jadi nggak harus yang mahal-mahal gimana ya. Kalau memang ada pengen yang mahal, ada kandungannya sudah tepat ya nggak masalah juga sih ya dok ya. Iya benar-benar. Nih dok, tadi kita bahas yang dari luar. Kayak pelembab, sunscreen. Terus kalau dari dalam kan tadi minum. Ada nggak dok kira-kira makanan atau ya minuman yang bagus untuk menjaga itu tadi dok aging? Misalkan kan suka ada yang beredar tuh kolagen. Nah itu bagus nggak sih dok sebenarnya dok? Oke, kalau untuk lansia sih sebenarnya nggak begitu dibutuhkan ya dok. Jadi dari dari makanan yang kita makan pun sebenarnya sudah cukup. Jadi kayak misalnya protein ini dari ikan seperti itu, kemudian dari daging-dagingan seperti itu sebenarnya sudah cukup. Karena baik sih sebenarnya kalau misalnya mau tambah kolagen, cuman memang nggak boleh terus-terusan juga karena kan apapun itu tetap bahan ya dok ya, bahan kimia juga ya. Khawatirnya efek samping di luar itu tadi seperti itu. Makanya memang untuk lansia memang kita tekankan untuk makanan dulu aja. Boleh kayak kacang juga boleh, kayak alpukat juga itu juga bagus seperti itu. Nah misalnya memang membutuhkan boleh untuk kebutuhan sehari-hari itu 2,5 sampai 10 graman untuk kolagen misalnya. Kan ada tuh sekarang minuman itu. Nggak apa-apa sih selama nggak ada alergi, kemudian nggak yang terus-terusan dikonsumsi. Kadang tuh minuman kolagen lebih banyak gulanya nih dok kayaknya dok. Makanya memang lebih baik alami. Karena kan khawatir juga ya dok kan metabolisme kita semakin berkurang nih di saat usia lansia. Jadi yang diserap pun tidak sesuai dengan yang kita. Iya juga ya dok ya. Kadang kalau habis minum kolagen tuh berasa cantik gitu dok. Gak apa-apa sih dok. Seger gitu. Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Cuman jangan berlebihan. Iya benar-benar minum kolagen nih. Kulit langsung kencang. Enggak juga ya dok. Cuman memang butuh waktu ya dok. Benar, nggak bisa langsung. Minum langsung puas jadi gitu. Tidak ada yang butuh waktu ya dok. Ya benar-benar. Jadi semuanya setelah Nabila pikir-pikir ya dok ya. Jadi semuanya itu tentang konsistensi ya. Jadi kalau kita konsisten nggak merawat kulit, ya nanti hasilnya ya kulit kita tampak pas tuanya ya, penuaannya ya flek-flek hitam, ada bintik-bintik seperti yang dokter tadi jelaskan. Tapi kalau kita konsisten menjaga dan merawat ya pada masa tuanya juga akan minimal gitu ya dok gejala penuaan. Jadi memang kita harus menabung dari muda untuk investasi kulit kita di masa tua. Iya benar itu, menarik loh dok. Karena beneran kayak hari-hari aja kayak kebiasaan mandi ya kan, terus kebiasaan pakai sunscreen gitu. Nah coba kita baca lagi ya dok ya pertanyaan. Oh banyak dok yang nanya dok, ternyata terima kasih loh teman-teman yang udah bergabung ya. Di sini dikerjakan ya. Iya benar dok, ada yang nanya tapi agak sedikit keluar konteks nih dok. Tentang eksfoliasi dok. Baiknya berapa kali dok dalam seminggu katanya dok, kata kakak dok. Eksfoliasi itu minimal seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Jadi sambil kita lihat jenis kulit kita. Itu ngaruh ke penuaan juga nggak dok ke depannya? Ya, jadi memang kalau dengan eksfoliasi dok, kan kalau kulit tua itu kan karena penumpukan sel-sel kulit matinya ya, makanya dia akan nampak kusam, seperti tambah kering. Boleh memang dilakukan eksfoliasi, tapi juga nggak boleh sering-sering. Yang ada akan makin kering nanti kulit kita terlalu diekspos. Jadi harus sama pelembab juga ya dok ya. Tetap. Jadi boleh eksfoliasi seminggu 2 kali aja cukup 2 kali. 2 kali kakak dok, jangan banyak-banyak nanti habis kulitnya nanti nggak makin kering ya. Iya benar, malah tipis ya. Kalau pakai toner badan boleh nggak setiap hari ini dari kakak dok juga nih? Toner badan, taruh di badan gitu kak maksudnya? Ada nggak dok kayak gitu dok? Badan. Kayaknya mungkin toner, aku pernah lihat sih dok, dipakai di siku eksfoliasi boleh juga sih. Boleh. Jadi dia memaksimalkan. Boleh. Silakan. Intinya selama cocok, nggak ada keluhan di seseorang, monggo aja. Seperti itu. Dok ada yang nanya lagi nih dok, kakaren.dam. Hai dokter, sabun mandi ngaruh nggak dok ke bumil? Semenjak hamil, punggung beberapa kali ada jerawat.
tetap ngaruh ya. Jadi memang kita tetap milihnya yang lembut-lembut, yang pH-nya hanya 5,5. Oh, itu penting tuh, pH. Terus jangan wangi-wangi. Terus mohon maaf, sementara jangan pakai yang ada antiseptiknya dulu. Seperti itu. Jadi memang tetap harus kita pilih untuk ibu hamil karena ya kulitnya dia kan ada perubahan ya dok ya. Perubahan hormon yang menyebabkan kulitnya jadi mungkin lebih kering atau mungkin malah jadi berminyak. Atau mungkin numbuh jerawat di punggung, atau kalau enggak bukan jerawat tapi ini dok jamur yang tumbuh di folikel rambut itu bisa juga seperti itu. Jadi boleh dicek apakah itu jamur atau jerawat yang di punggung, itu coba dilihat dari komedo. Kalau misalnya ternyata ada komedonya berarti itu masuknya ke jerawat. Cuman kalau ternyata hanya pelenting-pelenting gitu ya, bintil-bintil gitu kalau istilahnya orang awam, itu bisa di yang jamur. Namanya folikulitis malassezia. Jadi pertumbuhan jamur di folikel rambut. Oke, kakak kalau mau nih langsung konsultasi ketemu sama dokter Marsita nanti, karena biar nggak bingung ya dok ya, itu sebenarnya apa sih? Jadi memang harus dipastikan. Iya benar, harus dipastikan. Oke dokter, pelembabnya apa nih dok yang direkomendasikan untuk wajah dan badan? Dari tadi kita bahas pelembab terus ya. Kalau tadi sekilas sih yang itu ya dok ya, yang kandungannya ceramide-nya itu, yang ada ceramide atau pseudoceramide itu juga bagus. Kita kan nggak boleh nyebutin merek ya. Cari aja yang ada ingredientnya. Ntar dapat endorse keranjang kuning. Check out ya. Jadi teman-teman lihat kandungannya ada ceramide-nya apa enggak. Kemudian kalau mau lebih tahan lama pakai kayak yang krim ya dok ya. Pakai krim, kalau pakai yang lotion boleh juga, cuma tidak akan lebih sering diulang. Iya betul, harus sering diulang karena ini cepat hilang. Keringetan juga luntur ya dok ya. Oke, ada lagi nih dok yang bertanya. Banyak juga ya? Banyak dokter, luar biasa ya. Hai dokter, sabun mandi ngaruh nggak ya? Oh dari tadi udah ya. Kurang profesional nih diulang-ulang pertanyaannya. Hand body yang aman untuk bumil katanya dok. Untuk bumil sih sejauh ini aman. Yang penting jangan ada kandungan kayak pencerah ya, kayak retinol gitu. Hindarin itu aja sih. Oh iya, jadi yang biasa juga banyak ya dok yang kayak gitu ya. Aman ya dok. Boleh monggo sih, silahkan. Iya benar. Dok ini lucu sih, aku juga penasaran. Urutan skincare yang baik ini agak keluar topik. Ini untuk di wajah. Untuk nggak tahu nih di wajah kali dok. Oke, yang jelas cuci muka. Kalau cuci muka itu maksimal sehari 3 kali, tapi sebaiknya 2 kali cukup. Jadi mandi pagi sama mandi sore. Cuman misalnya setelah mandi sore, sobat RSUD jalan-jalan nih, keluar nih, ya pulangnya tetap harus dicuci. Terus setelah cuci muka, pakailah pelembab. Kemudian setelah pakai pelembab 10 menit kemudian, misalnya itu pagi, pakailah si sunscreen. Udah harus pokoknya sepaket ya dok itu ya. Sepaket. Terus kalau aku pribadi memang kita yang praktis aja ya dok, daripada kasihan juga kulit kita nih terlalu banyak yang nempel. Ya, ini apalagi sih apalagi ini yang nempel, aduh gitu. Jadi kalau saya pribadi memang cukup untuk moisturizer sama si sunscreen. Misalnya mau pakai bedak boleh, tapi bedak tabur aja. Karena kalau tiap hari pakai bedak padat, apalagi yang foundation, itu terlalu berat juga untuk kulit kita. Kecuali kalau kita kondangan ya. Takutnya seperti itu. Apalagi kalau yang kulitnya berminyak ya dok. Benar. Jadi sebenarnya cukup cuci muka, pelembab sama sunscreen. Dasarnya adalah itu. Jadi sunscreen itu di akhir. Tuh diinget tuh, sepaket pokoknya ya. Jangan kebalik ya. Jadi pelembab dulu baru sunscreen. Supaya penyerapannya pun lebih maksimal. Tuh. Dengar teman-teman, inget ya. Dari Kak Nadia Nurul Hidayati. Penggunaan sunscreen itu menimbulkan alergi nggak sih dok? Karena aku pakai yang 50 SPF-nya itu panas mukanya. Memang ada beberapa yang memakai SPF 50 itu ada keluhan dok. Jadi kita memang kembali lagi kita harus tahu ingredientnya. Boleh cari yang non komedogenik. Kemudian memang untuk yang 50 memang kalau saran saya jangan untuk harian. Seperti itu, memang kandungannya akan lebih banyak. Khawatirnya untuk kulit yang tidak cocok dia akan menjadi komedogenik. Jadi untuk harian sebenarnya SPF 50 tuh terlalu banyak. 30 sorry, SPF 30 itu sudah cukup. Untuk hari-hari ya. Yang penting adalah pengulangan. Kecuali kalau misalnya memang kita hidup di area pantai seperti itu,
ya kita memang harus pakai yang 50. SPF 50 seperti itu. Jadi kalau untuk harian 30 sudah cukup. Kalau SPF itu sendiri ada artinya nggak dok? Jadi misalkan itu apa bedanya perlindungan. yang 30 sama 50 gitu dok? Jadi untuk SPF itu misalnya 30 dia itu melindungi, jadi memang ada satuannya dok. Oke. Jadi kurang lebih 300 menit itu melindungi paparan dari sinar matahari. Kemudian juga ini ya sekarang laptop, cahaya ini kan juga ngaruh juga ya blue light itu ya dok ya. Terus itu tadi ibu-ibu yang masak Iya, ya. benar. Ada kan yang nonton sambil masak nih, langsung pakai Jangan sunscreen lupa ya nih. pakai sunscreen. Langsung pakai sunscreen. Jadi tetap nih. walaupun misalnya dia melindungi 300 menit itu kita tetap harus ada pengulangan seperti itu. Jangan nunggu 300 menit dulu ya. Ya, seperti itu. Gitu. Berarti yang 50 akan lebih lama. Ya. Oh, begitu teman-teman ternyata ya. Oke, dokter favoritku keren wede. Masya Allah, ada Explorer. Terima kasih. Dipantengin terus ya. Kakak apa nih Eufora dok izin tanya kalau area kulit bagian keras seperti dengkul, sikut, tumit warnanya lebih gelap. Iya, betul. Oh iya, potong ya. Padahal gantung. Ya udah kita nanti ke pertanyaan berikutnya dulu nih. Ya. Lanjutkan sendiri. Lanjut dulu ya dok ya. Oke. The Explorer nih dok, ibu saya 58 tahun. Ada bintik-bintik hitam di wajah. Perawatannya gimana dok? Oke. Berarti ini udah penuaan ya dok ya kalau di sini ya dok ya. Ya, oke. Boleh untuk memastikan nih ini karena penuaan atau mungkin karena yang lain, memang kita sebaiknya pastikan dulu ya dok ke dokter kulit dan kelamin dulu. Oke, harus dilihat dulu ya. Misalnya memang ini ternyata memang harus dikuatkan sunscreennya, ya sudah itu yang akan kita lakukan. Cuman ini ternyata memang harus kita lakukan tindakan ini untuk menghilangkan hitam-hitamnya. Karena kan memang nggak semua harus tindakan ya dok. Yang penting kita kuatkan, kembali lagi kita kuatkan sunscreen, itu nanti pelan-pelan pun juga akan membaik. Seperti itu. Yang penting konsisten bener. Konsistensi ya semuanya. Oke dokter, ini masih banyak banget sebenarnya yang masih mau dibahas. Sampai Maret kayaknya kita mana ini. Menarik banget soalnya nih, kayak kita perlu episode selanjutnya nih pasti karena PKRS. Oke, makasih banyak ya dokter sudah menemani kita dengan ilmu yang luar biasa, aplikatif banget. Bahkan abis ini Nabila pengen cerita nih ke orang tua, kayak yang lain. Teman-teman juga jangan lupa bagikan video ini, nanti bisa ditonton kembali ya di YouTube RSUD Kota Bogor. Jangan lupa dibagikan ke kerabat-kerabat atau ke orang tua, ke kakek, ke tetangga yang sudah tua. Bagikan ilmunya ya. Iya, bagikan ilmunya ya. Kemudian jangan lupa di-subscribe untuk informasi-informasi dan juga podcast menarik lainnya bersama para ahli yang ada di RSUD Kota Bogor. Yang mau konsultasi langsung ke Dr. Marsita, kapan dok kalau di RSUD Kota Bogor dok? Siap, terima kasih. Kalau misalnya ada keluhan tentang kulit, kelamin, dan estetika, silahkan datang ke RSUD Kota Bogor. Saya praktek di hari Selasa sampai dengan Sabtu full dok ya. Luar biasa. Senin dan Sabtu saya mulai dari pukul 8 sampai 11, kemudian Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pukul 8 sampai 12. Nanti akan saya jelaskan pelan-pelan supaya pasien lebih paham. Betul, yang pasti lebih mendalam ya dok ya. Kalau di sini kan kita kan kejar-kejaran. Betul. Oke, jangan lupa jaga kesehatan kulit sedari dini supaya untuk menghindari nanti ya gejala-gejala ketika penuaan yang tidak kita inginkan ya teman-teman. Jangan lupa jaga hidrasi, kemudian kelembapan kulit dan juga pakai sunscreen semuanya. Semoga sehat selalu. Sekali lagi terima kasih dokter. Sama-sama. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.